Shalom keluarga Kimah, selamat hari Minggu. Saya percaya Anda diberkati hari ini. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Keluarga Kimah, kalau Tuhan menyertai tidak ada alasan untuk menyerah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya kita datang dengan penuh sukacita Saudara, amin. Boleh saudara yang bersukacita boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan Saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memuji nama Tuhan Saudara, mari kita satu hati. Kita berdoa biar kita undang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita pada hari ini Saudara. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh baik, sangat baik yang kami rasakan Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu nyata di setiap kami Tuhan. Selalu baru setiap pagi Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, umat-Mu Tuhan. Mau diam di hadirat-Mu. Menyembah Engkau Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Dengan ucapan syukur pada hari ini Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, sebab hidup kami di dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Sama-sama saudara, angkat suara dengan apa? Mari nikmati hadirat Tuhan, penuhi setiap kami pada hari ini Tuhan. Thank you Jesus. Sekali lagi saudara, angkat pujian ini. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur untuk selama-lamanya atas kasih-Mu Tuhan. Bapa yang mulia,
kasih, terima kasih Tuhan. Engkau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu Tuhan. Di hidup kami Kau tak pernah gagal, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apakah ku balas, dengan apa akan ku balas segala kebaikan Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku Tuhan. Bolehlah bikin saudara dengan iman katakan, dengan apakah ya rama shikararamo, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, sebab karya-Mu besar dalam kehidupan kami. Dengan aku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segenap hatiku Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus? Sebab Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu ada di samping kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan. Dalam wasyika, maka dari itu Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Dengan apa akan ku balas? Mari angkat suaramu saudara. Makasih Tuhan, kami menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan Yesus. Dengan apakah ku balas segala kebaikan, segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas. Saudara, kita bangkit berdiri hadapan Tuhan saudara, dan kita nyatakan dengan sungguh-sungguh segenap hati kami. Hatiku hanya Engkau Tuhan, ku bersyukur padamu.
katakan segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Boleh sekali lagi saudara di hadapan Tuhan katakan, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus, untuk selama-lamanya kami sembah. Mari kita sembah Tuhan saudara pada hari ini. Angkat suaramu, angkat pujianmu, Yesus, Yesus, kami sembah Yesus. Engkau lihat setiap kami yang datang kepadamu, kami berseru memuji Engkau, kami bernyanyi bagi namamu Yesus Tuhan. Ya Rabba Shikara Rabba, ya Rabba Takara Rabba She. Haleluya, haleluya. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan Yesus. Ya Rabba Shikara Rabba, ya Rabba Takara Rabba She. Ya Rabba Takara Rabba. Biar kau penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan kasih-Mu. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini Tuhan, mengalir kuasa-Mu, mengalir hadirat-Mu, penuhi kami, penuhi kami, Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Angkat syukurmu, katakan terima kasih Tuhan, katakan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur Yesus, kami percaya. Come on, come on church. Terima kasih Tuhan. Mari ambil waktumu saudara, angkat ucapan syukurmu di hadapan Tuhan saudara, sambil angkat tanganmu buat Tuhan. Come on. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau ada. Thank you Jesus. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Amin, amin. Kami nikmati hadirat Tuhan, penuhi ibadah kami pada hari ini. Yang lemah Engkau kuatkan, yang putus asa Kau kuatkan Tuhan Yesus, yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup Tuhan. Kami berikan hati kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami
berikan hati kami kepadamu Tuhan, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Bersama-sama saudara katakan, ku berikan hatiku. Lebih lagi saudara, angkat pujian ini. Kau mendengarkan Tuhan Yesus. Dengar Tuhan, dengar Tuhan. Nyatakan, ku berikan setiap waktu. Nyatakan ku berikan. Boleh lebih lagi saudara, angkat suaramu. Yesus, amin. Di dalam hidup kami, jalanmu. Saya percaya saudara, kita bisa lebih lagi memuji nama Tuhan. Nyatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya. Di dalam hidupku, thank you Jesus. Nyatakan, sama-sama katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya, semuanya bagimu. Di dalam hidup, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalan. Boleh sekali lagi saudara katakan, nyatakan jalanmu. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Berikan kemuliaan, sorak-sorak pada meriah buat Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hadirat-Mu penuhi setiap kami yang datang kepadamu Tuhan Yesus. Memberkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami datang bersuka cita lebih lagi memuji Engkau, sebab kami pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang bersuka cita, katakan amin. Silakan duduk kembali saudara, memuji nama Tuhan. Come on. Sama-sama kita bertepuk tangan saudara, come on. Tuhan dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Sangkalkan amin, segala berat, sorakan haleluya. Lambaikan tanganmu saudara, come on. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Kami menang bersama Tuhan. Dalam bangsa dengarkan, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya datang. Serkan
keajaiban, dimasyurkan di segala perbuatannya besar tak terduga. Dengan imanku katakan, Dia Allah sumber keajaiban kami, Tuhan Yesus. Segala bangsa perbuatannya besar tak terduga. Dengan imanku pemenang. Boleh sama-sama saudara Stadion kita bangkit berdiri saudara. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita saudara, merayakan kemenangan Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara. Come on. Sama-sama suruhkan saudara. Lebih lagi saudara, come on. Sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa, perbuatan terduga. Dengan imanku pemenang. Katakan, Dia Allah sumber. Amin. Yes. Perbuatannya besar tak terduga. Dengan imanku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa, perbuatannya besar tak terduga. Dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Mari bertepuk tangan saudara, come on. Katakan, dengan imanku pemenang. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan saudara? Masih semangat memuji nama Tuhan? Lebih lagi masih semangat memuji nama Tuhan? Haleluya. Amin. Come on. Mari sama-sama bertepuk tangan lagi buat Tuhan kita saudara. Bapa Engkau berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Angkat suaramu saudara. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja. Angkat tanganmu saudara, katakan, hanya Kau, hanya. Sebab Kau layak ditinggikan Tuhan. Siap-siap berlompat buat Tuhan, come on. Yeah, let's go. Hanya Tuhan aku. Yeah, yeah. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa dan memberita. Siapa namanya saudara? Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan tuh. Yes, Kau berencana dengan kami Tuhan. Oh hanya Kaulah
Kaulah Raja mulia. Boleh sekali lagi saudara bertepuk tangan di atas kepala kita saudaraku. Sebab Engkau Raja mulia Tuhan Yesus, berkuasa dan bertata di bumi di surga. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Yes, thank you Jesus. Sama-sama serukan saudara. Ajaib Tuhan, agung dan akan suaramu lebih. Kau sumber yang berkuasa. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta semuanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Suruhkan dengan iman saudara, katakan Raja mulia. Kau Yesus Raja mulia. Amin. Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah mari Kau dekat Tuhan, manis Kau dekat Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami bersuka sebab karyamu besar dalam hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu. Katakan, selagi ku ada, selagi ku ada, ku renung setiap waktu kami
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Boleh lagi-lagi saudara, katakan inilah yang ku renungkan. Di setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Amin. Manis kau dengar Tuhan, dan hati kami bersuka, hatiku bersuka. Saudara, kita bangkit berdiri saudara, kita angkat pujian ini. Katakan inilah yang ku renung setiap waktu. Yesus, nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar, sadar kepada hambanya, manis, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Yesus, inilah yang ku renung setiap waktu. Nyanyian pujian hanya bagimu, nyanyian pujian dan pengagungan. Katakan saudara, padamu. biarlah manis kau dengar Tuhan, Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Mari hampiri Dia, saudara. Mari buka hatimu pagi hari ini. dan pengagungan Hanya kepadamu saja Tuhan. kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, Manis kau dengar. Oh, manis kau dengar manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Biarlah manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, hanya karena-Mu Tuhan, hanya karena-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Hanya karena-Mu pertolongan kami, hanya karena-Mu kasih setia, hanya karena-Mu Bapa. Biarlah manis Kau dengar setiap sembah, setiap puji hanya bagi-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah manis Kau dengar. Sekali lagi katakan, manis Kau dengar, manis Kau dengar, dan hatiku bersuka karena-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Praise God, praise God, praise God. Thank you Jesus. Itu pujian dari hati kami Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang melawati setiap hati yang hadir pagi hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus, ada firman yang boleh tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh sehat, sehingga kami boleh terus naik. Karena Engkau bersama dengan kami, dan yang lebih penting daripada itu, kami menghidupi apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan di dalam Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, biar hanya Kristus saja yang terpancar. Demi nama Yesus sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Boleh salam kiri kanannya, katakan ayo kita dengar firman Tuhan. Katakan saudara jangan main HP, kecuali mau nulis-nulis sesuatu. Alangkah baiknya ditulis, tapi bagus di kertas kali ya saudara. Ada sukacita semua hari ini, amin. Amin saudara. Hari ini saya mau sharing tentang hal yang jarang di-sharingkan, dibagikan ketika orang berkhotbah. Saya percaya ini bisa menjadi berkat untuk kita leveling up saudara. Ini adalah seri level up, naik tingkat dari seri khotbah saya. Ini tentang Yudas Iskariot. Sama-sama katakan 1, 2, 3, Yudas Iskariot. Mari kita buka ayatnya Lukas 6 ayat 13. Ayat 12 sampai ayat yang ke-16 saudara. Di situ ayatnya salah. Lukas 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Boleh ditampilkan multimedia. Ini adalah kisah di mana Yesus memilih 12 rasul. Ya. Lukas 6 ayat 12. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Oke, 12 dibaca oleh pria, 13 dibaca oleh wanita bergantian. Ayat 12, 1, 2, 3. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Wanita. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, 15 perempuan. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot
yang kemudian menjadi pengkhianat. Amin. Saudara, saya percaya bahwa semua firman Tuhan yang ada dalam Alkitab itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Amin. Bisa menjadi sebuah rema dalam kehidupan kita. Bahkan kisah Yudas, saudara. Kalau saudara tahu mungkin ketika mendengar nama Yudas yang muncul, oh Yudas seorang pengkhianat, oh Yudas murid Yesus yang menjual Yesus. Hanya seperti itu saja. Tapi ketika kita mau bedah lebih dalam, saudara, kita sama-sama belajar hari ini sudah lama banget saya mau sampaikan, bahkan dari 5 bulan lalu ketika saya menyampaikan tentang minyak narwas tuh. Tapi di bulan ini saya kembali belajar, kembali untuk menguatkan ya, untuk menyampaikan ini sama saudara. Karena sering kali saudara, kita tuh beda-beda tipis dengan Yudas. Nah, kalau misalnya kita mau lihat bahwa Yudas itu adalah orang yang sangat-sangat jahat. Setuju? Jahat kenapa? Karena dia menjual Yesus. Jelas, ceritanya jelas, saudara paham akan hal itu. Bahkan di masa kini pun, kalau misalnya kita mau pikir-pikir, nggak ada kayaknya orang yang namanya Yudas. Ada nggak saudara? Saudara ingat, ada nggak temanku yang namanya Yudas? Ya kan? Nama keren-keren saudara. Tadi ibu yang kesaksian namanya apa? Alexander. Keren saudara. Amin. Ibu Linca. Ini teman konsel saya saudara. Namanya keren-keren, nggak ada yang mau kasih nama Yudas. Kenapa? Karena ada sebuah stigma, ada sebuah yang sudah tertanam dalam pikiran semua manusia bahwa dia adalah pengkhianat. Memang saudara, memang dia pengkhianat, tapi menariknya ya ayat yang kita baca tadi. Yesus memilih 12 rasul. Ya, 12 murid itu dipilih. Bayangin, bukan milih sembarangan saudara, bukan hanya sekedar kuasa telunjuk. Saudara tahu kuasa telunjuk? Tunjuk-tunjuk, kamu enggak. Tapi apa yang dilakukan tadi di ayat yang ke-12, dia berdoa. Dia berdoa untuk memilih 12 rasul tersebut. 12 murid Yesus dia pilih. Dia berdoa saudara. Ada Simon, ya kan? Ada Andreas. Bukan Andreas yang ini, Andreas yang di dalam perjanjian baru saudara. Tapi gak apa-apa, nama saya Andreas, kayaknya mami saya kasih supaya saya jadi murid Yesus. Ada siapa? Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus. Bahkan sampai yang terakhir, Yudas, ada 2 Yudas, jangan sampai salah. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot. Yesus pilih. Yesus pilih saudara. 12 rasul itu Yesus pilih. Pertanyaannya, apakah Yesus enggak tahu kalau misalnya nanti Yudas ini akan mengkhianati dia? Saya rasa saudara Yesus tahu. Dan ada ayatnya. Yesus tahu. Tapi Yesus pilih Yudas. Kenapa? Kenapa saudara Yesus pilih Yudas? Ini tafsiran saya. Kenapa? Karena saya berpikir bahkan orang berdosa pun, ya, bahkan orang yang mengkhianati Yesus, nanti kita belajar di poin-poin selanjutnya. Bahkan Yesus masih menunggu, siapa tahu Yudas mau berbalik. Oh iya saudara, mungkin ada yang bilang, tapi kan kalau misalnya Yudas bertobat, berarti cerita Yesus nggak kejadian dong. Yesus nggak menyelamatkan isi dunia dong. No. Saudara, sangat-sangat kita kerdilkan kuasa Bapa kita, Tuhan Allah kita, Bapa Yahweh kita yang besar. Kalau soal perihal Yudas doang saudara. Perhatikan ini. Saya rasa ketika pada saat itu nanti mungkin ceritanya akan berubah. Ini hanya tafsiran saja saudara. Mungkin ketika Yudas bertobat, mungkin ada Yudas-Yudas yang lain untuk Yesus menyelamatkan dunia. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya di sini ketika 12 rasul itu dipilih, yang berdosa pun dia pilih. Kenapa? Yesus mengasihi setiap hati. Amin saudara. Yesus mengasihi setiap hati. Dia tahu kok murid-murid yang mana. Ada yang mengkhianati, ada yang gak taat. Tapi di sini kita mau lihat, Yudas dipilih. Bahkan bukan sekedar dipilih saudara, bukan sekedar jadi rasul. Dia dikasih apa? Jabatan. Ada yang tahu jabatan Yudas? Di dalam pelayanan Yesus apa? Bendahara. Bayangin saudara. Ini kisah sedikit tentang Yudas supaya kita paham. Yudas dikasih jabatan sebagai bendahara yang pegang uang. Artinya ketika Yesus berdoa,
Ketika Yesus memilih, artinya dia tahu kalau Yudas berkompetensi saudara. Saya percaya ketika saudara punya perusahaan, ya, terus saudara menyiapkan segalanya, terus saudara udah berdoa sama Tuhan, saudara nggak mungkin pilih bendahara yang lulusannya nggak belajar tentang bendahara, belajar tentang finansial, yang lulusannya mungkin nggak sekolah, saudara nggak mungkin saudara. Kayaknya Yesus pilih Yudas karena Yudas kompeten. Bahkan di 12 murid itu ada Matius. Matius itu pemungut cukai saudara. Pemungut cukai identik juga dengan uang, dengan cukai. Tapi kenapa yang dipilih Yudas? Ayo, kenapa yang dipilih Yudas saudara? Karena pasti Yesus mau lihat kira-kira si Yudas ini memakai kesempatannya tidak, atau memang dia dikuasai penuh oleh kejahatannya. Kita mau lihat saudara, ada beberapa hal fakta tentang kisah ini kenapa bisa terjadi, tentang kenapa Yudas mengkhianati Yesus. Ada faktor-faktornya, selain mungkin dia punya tabiat lama, ya, tabiat karakter yang buruk, tapi ada faktor-faktor yang lain. Kita lihat. Yang pertama saudara, mengapa kisah ini bisa terjadi? Yang pertama, ini dia next slide. Dikatakan apa? Yang pertama, Yudas Iskariot dekat dengan Yesus, tapi tidak menyerahkan hatinya kepada Yesus. Katakan dulu kiri kananmu, serahkan hatimu sama Yesus. Katakan dulu saudara, sampai serahkan hatimu sama Yesus. Saudara, dia dekat sama Yesus. Kita lihat, ini kisah tentang minyak narwastu. Buka dari Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, murni yang mahal harganya. Ada minyak yang sangat mahal saudara. Sampai saat ini pun terkenal di Timur Tengah bahwa minyak narwastu sangat mahal. Harum sekali. Kalau itu tumpah saja saudara, dibuka saja, satu ruangan ini bisa mencium aroma minyak narwastu saudara. Saya gak pernah ke Timur Tengah, gak pernah ke Israel, tapi saya diceritain. Saya percaya aja ya saudara ya. Harum gitu kan. Minyak narwastu, sedangkan minyak itu tuh parfum yang di pinggir jalan itu saudara. Kalau dia tumpah saudara, itu harum banget. Parfum literan itu ya, harum banget. Dan ini minyak narwastu yang mahal harganya. Lalu apa yang Maria lakukan? Menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak itu di seluruh rumah itu. Ayat 4 ini dia perhatikan. Tetapi Yudas Iskariot, si Yudas saudara, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan, dia berkata, perhatikan ayat 5. Dia katakan gini, apa ayat 5 dia bilang? Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang saudara? Pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara perhatikan ini. Kalau kita baca kisahnya tentang Yudas dan minyak narwastu. Yudas adalah murid pada saat itu saudara. Ya, dia bukan orang yang jauh dari Yesus. Dia orang yang dekat. Bahkan ada di lingkar satu, circle satunya. 12 murid. Dia melihat mujizat. Dia tahu perkataan Yesus. Bahkan mungkin dia melayani. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia dekat sama Yesus. Tapi dia gak menyerahkan hatinya kepada Yesus. Ketika Maria mengurapi kaki Yesus, diseka dengan rambutnya, dia komplain. Dia bilang, kok minyak yang mahal buat kaki pak? Coba kita bagiin sama orang-orang miskin. Bayangin, dia komplain saudara. Tapi Yohanes tulis apa? Dia komplain bukan karena dia peduli, tapi dia terganggu. Kenapa? Karena ada celah dosa saudara. Karena ada ini. Karena dia pun gak setia sama uang itu. Seringkali saudara, perhatikan ini, seringkali orang yang paling keras suaranya, seringkali dia yang melakukan dosanya. Saya tahu orangnya. Seringkali, saya ulangi saudara, seringkali orang yang paling keras suaranya, yang paling vokal saudara, yang paling vokal, seringkali dia yang gak menghidupi apa yang dia ucapkan. Hari Kamis kemarin, kami di youth, kami belajar tentang pedang bermata dua.
Bagaimana firman itu seperti pedang bermata dua. Pak Misael ajarin kita. Bisa ke depan, bisa kena juga ke belakang. Saudara, seringkali orang yang paling keras suaranya, dia yang paling gak hidupi apa yang dia bicara. Itulah Yudas, saudara. Maka dari itu kami pun para hamba Tuhan, saudara. Kami pun juga awas diri. Jangan sampai kami suruh saudara berdoa, memberi. Tapi kami gak memberi, saudara. Makanya penting ya, makanya saya selalu bilang saudara, ini istri saya lagi, saya cerita lagi nih, ini kesaksian saya. Makanya istri saya saudara, ketika di rumah, ada kalanya saya pun juga lengah, gak bangun hubungan dengan Tuhan. Hatiku gak melekat kepada Yesus. Tahu gak dia bilang apa? Ayo kamu kemarin khotbahin apa? Dikasih begitu saudara. Ayo kamu kemarin khotbahin apa? Ayo kenapa gak baca firman? Sering kayak gitu, kenapa? Karena saya tahu. Saya sering vokal di sini, ajak saudara. Tapi ketika saya nggak melakukan itu nggak jadi berkat, itu jadi kutuk saudara. Perhatikan ini, itu jadi kutuk buat saya. Dan itu yang kutuk yang terjadi buat Yudas. Ketika dia melakukan itu, dia vokal. Dia bilang minyak itu kasih ke orang miskin. Tapi firman Tuhan bilang apa? Yohanes bilang apa? Bahkan kau sendiri pencuri Yudas. Kau korupsi, kau ambil uang kas. Perhatikan ini. Mari bukan sekedar dekat dengan Yesus saudara. Tapi kita menyerahkan hati kita kepada Yesus. Kita menyerahkan semuanya kepada Yesus saudara. Orang semua bisa kelihatan rohani. Setuju? Setuju saudara ya? Semua orang bisa kelihatan rohani saudara. Apalagi sudah dibalut dengan jas, dengan dasi. Gitu kan, angkat-angkat tangan. Bahasa-bahasa roh. Bisa kelihatan rohani. Tapi perhatikan ini saudara. Jangan sampai kelihatan dari luar rohani. Tapi dalamnya kita kompromi dengan dosa. Kita tercela saudara, kita enggak dekat dengan Tuhan Yesus. Kita enggak dekat dengan Yesus. Masalahnya di sini saudara. Masalah Yudas adalah apa yang pertama? Itu karena apa? Karena uang. Ini bukan karena saya disuruh bicara tentang uang. Tapi ini Yudas. Masalahnya tentang uang. Kenapa? Karena dari awal motivasinya sudah salah. Perhatikan ini, nanti kita belajar di poin selanjutnya. Masalahnya sudah karena uang. Tapi yang saya mau tekankan di sini, ketika ayat ini keluar saudara, ya, ketika Yesus menyela dia, perhatikan ayat selanjutnya, kita lihat ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-7. Maka kata Yesus, ya, Yudas sudah bilang ini bagusnya dikasih sama orang miskin. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Yesus bilang sama Yudas, biarin aja si Maria basuh kaki saya nggak apa-apa, karena hari penguburanku sudah dekat. Ayat 8 dikatakan apa? Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yesus sanggah Yudas, bendaharanya disanggah saudara. Ada tafsiran yang mengatakan begini. Yudas tersinggung sama Yesus. Ya, ini tafsiran saudara. Yudas tersinggung sama Yesus. Kenapa? Karena dia disanggah. Dia dikasih jabatan, ya. Dia dikasih sebuah tanggung jawab. Tapi ketika bendaharanya menyampaikan itu, perhatikan apa? Yesus bilang enggak apa-apa, biarin aja. Sekali-sekali kok ini aku udah mau selesai. Nanti kan kalian sama-sama orang miskin, biarin kalian aja yang melakukan. Karena setelah ini, Yudas jadi beringas saudara. Dia langsung punya rencana untuk menjual Yesus. Ada yang berkata di sini, tafsiran yang bilang apa? Yudas tersinggung sama Yesus. Ada celah yang terbuka, perhatikan ini saudara. Seandainya mungkin tafsiran itu benar atau tidak. Tapi ini sebuah nilai kebenaran. Kenapa saya bilang itu? Seringkali ketersinggungan yang membuat kita terbuka celahnya. Akan dosa akan masuk. Saya ulangi, seringkali tersinggung yang membuat kita terbuka celah untuk dosa masuk saudara. Saya harus sampaikan ini. Mungkin pada saat itu saudara, ketika di tempat ini juga, kalau ada yang seperti itu, bisa jadi ada orang tersinggung. Tapi peraturan di tempat ini, yang pertama, nggak boleh tersinggung. Iya saudara, saya cerita sedikit saudara. Saya ini adalah Mami saya mungkin tahu, saya ini adalah produk dari tersinggung.
Jadi sebelum saya di tempat ini, saya di gereja saya yang lama ya, pada saat itu saya lagi melayani saudara, terus melayani di belakang, atur-atur sound, terus saudara tiba-tiba gembala saya datang sama saya, dia bilang begini, kamu apa yang saya sudah atur jangan dirubah-rubah lagi, dia bilang gitu saudara. Saya kaget, dalam hati saya bilang, lah yang belajar sound siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak yang utus saya untuk saya sekolah sound. Ini udah jelas-jelas settingannya jelek. Enggak bagus saudara. Di situ hati saya terluka, saya tersinggung saudara. Terus saya pulang, teman-teman saya tanya, kenapa soundnya jelek banget? Saya bilang, itu tadi Bapak yang sudah atur. Saya nggak bisa utak-atik. Saudara tahu, ketika saya pulang saya bilang, kayaknya ini hari terakhir saya di tempat ini. Cuma saya nggak bilang sama bapaknya, sama gembala saya. Saya bilang sama teman-teman pelayanan saya, kayak saya nggak mau lagi pelayanan di tempat ini. Kayak percuma, ini udah pembodohan kayaknya deh. Saya bilang kayak gitu saudara. Korban apa? Tersinggung. Lalu saudara, saya pulang. Saudara tuh, saya pulang mulai dari saat itu sampai berbulan-bulan ke depan, saudara bayangkan. Kira-kira bagaimana kondisi saya? Hancur-hancuran saudara. Karena celahnya udah terbuka, jadi semua dosa masuk, intimidasi masuk. Iblis mulai bisik-bisik. Saya semakin jadi orang yang julid, saudara, bayangin. Sedangkan orang yang tegur saya, saudara, enak-enakan. Tidur nyenyak. Jalani kehidupannya biasa saja. Tapi saya, saudara, saya sakit, saya tersinggung, saya terluka. Saudara tahu, beberapa bulan itu, saudara, yang saya lakukan, saya seperti anak hilang, saudara. Yang gak tahu mau kemana. Anak hilang. Gak tahu mau kemana, saudara. Saya datang ke gereja, saya duduk gitu kan. Saya pindah-pindah gereja. Pulang. Kosong. Gak terjadi apa-apa. Sampai satu kali. Saudara, satu kali. Ada orang telepon saya. Dia bilang, ada keluargaku buka gereja di Kima. Mau gak kamu datang ke sana bantu pelayanan? Ini korban tersinggung, saudara. Saya bilang, ayo deh, oke. Saya ke sana, saya melayani. Oke, saya bisa kak. Karena ini kakak rohani saya di gereja yang itu, cuman dia sudah pindah ke Jakarta. Saudara tahu, berapa menit kemudian ada orang telepon saya. Langsung ditelepon saudara, dari GBI Kima. Gercep, gerakan cepat. Bapak Gembala yang telepon saya. Gerakan cepat, langsung ditelepon, oh ya, bisa datang, oke, kita ketemuan ya. Oke, ketemuan selesai, akhirnya saya melayani saudara. Ketika saya melayani, saya sadar, oh saya ini produk rusak. Saya ini produk hancur, saya produk tersinggung. Saya bilang, Tuhan kalau saya melayani di tempat ini, kalau saya nggak pulih, mungkin Bapak Gembala nanti lupa. Terima kasih ya buat pemain musik, singers, dia nggak bilang buat WL. Siapa tahu saya bisa bilang, saya nggak diucapin terima kasih. Bisa gitu, saudara? Bisa, karena apa? Karena lukanya belum sembuh. Karena masih tersinggung. Bisa saudara. Terima kasih buat Cleo, buat singers, semua terima kasih. God bless. Loh, saya Pak. Bisa saudara, bisa. Tapi pada saat itu saya bertobat saudara. Ketika saya tempat ini saya bertobat, saya bilang, Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Bagaimana cara saya melepaskan pengampunan? Saya hubungi Bapak Pendeta yang di sana. Saya message dia. Saya bilang, Om, maaf ya, saya keluar gak pamit. Saya salah. Saya jadi murid yang gak setia. Saudara, dia balas, oh ya gak apa-apa nak. Dia pernah bilang ini, ada satu pesan yang saya sampaikan sama kamu kan. Kemanapun kamu pergi, kamu akan menjadi tiang-tiang gereja Tuhan. Saudara, itu selesai. Sampai sekarang saudara, ini puji Tuhan ya saudara, di tempat ini. Barangkali saya gak dianggap, barangkali saya gak dapat spotlight, gak dapat apapun itu. Tapi saya percaya, saya gak mau buka celah untuk saya tersinggung. Amin saudara. Kalau saudara gak mau jadi anak hilang, jangan tersinggung. Amin. Itu kisah saya saudara.
Dan itu yang kejadian ketika kita tersinggung, ketika kita kecewa, luka terbuka. Dosa-dosa yang lain akan masuk. Dan itu yang terjadi. Tafsiran tentang Yudas di kisah minyak narwastu ini. Bisa jadi Yudas tersinggung. Tapi intinya satu, kenapa? Karena dia tidak menyerahkan hati kepada Yesus. Dan hari ini, perhatikan ini saudara. Kita boleh dekat sama Tuhan, tapi yang paling penting, serahkan hatimu sama Yesus. Amin saudara. Apapun itu serahkan hatimu sama Yesus. Segala ketersinggungan, sakit hati, bilang Tuhan aku gak peduli lagi sama itu. Biar hatiku murni 100% di dalam Yesus. Itu yang pertama saudara. Kita lihat yang kedua. Apa poin yang kedua yang kita bisa pelajari dari Yudas? Yang kedua, Yudas Iskariot kompromi dengan dosa. Ayat 5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan apa? Karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara perhatikan ini. Yudas ketika dia memegang kas, dia dibendahara saudara. Dikatakan firman Tuhan apa? Ia sering mengambil uang yang disimpan. Yudas enggak jujur saudara. Yudas enggak taat. Dia kompromi dengan dosa. Amin. Halo. Dia kompromi dengan dosa saudara. Ketika dia kompromi dengan dosa, lalu ada yang tadi di poin yang pertama ketika ada ketersinggungan, langsung kena hatinya saudara, ketusuk. Kenapa? Karena cocok, frekuensinya cocok, dosa dengan tersinggung. Sehingga apa? Terbuka celahnya. Dia dekat dengan Yesus, ya, dia memegang kas, tapi apa? Dia jadi pengkhianat saudara. Kenapa? Karena ada kompromi. Ada dosa kompromi di situ. Apa yang dia lakukan? Lihat Matius 26. Kompromi, lalu apa yang dia lakukan? Matius 26, next slide. Dikatakan apa? Ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama siapa saudara? Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, bayangkan ini saudara, ini Yudas yang bilang. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia, Yesus, kepada kamu. Mereka bayar 30 keping perak padanya. Di sini penjualan transaksi itu terjadi saudara. Ketika ada kompromi dengan dosa, ada celah yang terjadi saudara. Bayangin tragis banget. Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Kalau saudara nanti googling, saudara cari di Gemini, 30 keping perak itu sangat-sangat sedikit. 30 keping sikal, sangat-sangat sedikit pada saat itu saudara. Dia jual Yesus dengan 30 keping perak. Kenapa? Karena ada bibit dosa. Karena dia kompromi dengan dosa. Seringkali kita kompromi dengan, seringkali kita seperti Yudas saudara. Mungkin kita sering bilang, ini cuma sedikit kok. Enggak apa-apa. Ini cuma sedikit kok. Terus besok lagi, enggak apa-apa, enggak ada yang ngelihat kok. Itu apa saudara? Kompromi. Besoknya lagi apa saudara? Bilang apa? Enggak apa-apa. Semua orang juga bikin kok. Itu apa saudara? Kompromi. Itu yang Yudas lakukan. Dia kompromi sampai akhirnya dia kehilangan kepekaan dalam hatinya saudara. Sampai dari Yesus, gurunya dia jual. Saudara, seringkali kita terlena akan hal ini saudara. Seringkali kita kompromi. Bukan karena kita tidak tahu. Tapi karena apa saudara? Karena keadaan. Perhatikan ini. Seringkali kita kompromi, bukan karena kita nggak tahu. Seringkali kita melakukan dosa, bukan karena kita nggak tahu, tapi karena keadaan, saudara. Karena keadaan yang membuat kita seperti itu. Apalagi bicara Yudas, ini bicara mamon, saudara. Bicara uang.
ya kan? Seringkali uang mempengaruhi keadaan. Iya apa iya? Benar apa benar? Benar saudara? Ya, seringkali uang mempengaruhi keadaan saudara. Makanya nggak gampang jadi bendahara. Saya tadi malam cerita diskusi ayat ini sama istri saya tentang firman ini. Iya ya, nggak gampang jadi bendahara. Bu Nengsi kodongnya bagaimana? Uangnya masih sedikit. Bendahara kita Ibu Nengsi di gereja. Bu Nengsi ya emang susah saudara. Makanya Bu Nengsi nih dia bilang ini, biar 100 rupiah Pak Pendeta saya cari. Wah, mantap Ibu Nengsi. Amin. Kenapa saudara? Karena dia punya integritas. Dan saya percaya walaupun nanti ibadah kita, ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, ibadah 4, ibadah 5. Amin. Ibu Nengsi akan tetap 100 rupiah saya cari. Amin. Ya saudara. Kenapa? Karena gak ada kompromi dengan dosa. Saya bilang sama istri saya, Seng, kita ini ngajarin jemaat untuk memberi loh. Iya kita tahu kita ngajarin jemaat untuk memberi. Tapi kamu tahu kan, seringkali juga kas kita yang kita pegang ya dalam keluarga kami itu nggak cukup saudara. Tapi saya bilang sama saya, nggak apa-apa. Kita sisihin aja 10%-nya buat Tuhan. Bayangin saudara. Saudara jangan pikir saudara aja yang kasih perpuluhan saudara. Kami pendeta-pendeta pun di tempat ini. Kami juga kasih perpuluhan. Kenapa saudara? Karena kami lagi ngajarin kebenaran. Amin. Seperti yang saya bilang tadi. Pedang bermata dua. Saudara tanya sama Bapak Gembala. Sama Ibu Gembala, sama Bendahara. Siapa-siapa yang kasih perpuluhan. Kita kasih saudara. Walaupun gak banyak. Kenapa? Karena kita tahu. Kita gak mau kompromi sama dosa. Perhatikan ini. Kita mau taat saudara. Kita mau taat. Makanya kenapa sedikit pun kita kasih. Dan saudara tahu. Beberapa bulan terakhir ini saudara. Mungkin saudara sama seperti saya. Saya rasa kok kayak semakin sulit ya hidup ya. Ada yang senyum-senyum kan saudara. Saya rasa sama. Mungkin kita sama saudara. Ada di dunia yang sama ya. Di Indonesia ya. Saya rasa kok berapa bulan ini kayak semakin sulit ya. Tapi saya percaya saudara, Tuhan yang saya sembah itu gak ninggalin saya, amin. Gak ninggalin kita saudara, kayak semakin sulit saudara. Tapi ada aja berkat-berkat yang masuk, kenapa? Karena saya sepakat, kita harus taat walaupun hanya sedikit, amin saudara. Kita harus taat. Itu yang saya coba tanamkan saudara. Hanya sedikit saudara. Ini saya buka-bukaan aja sama saudara ya. Perpuluhan kami itu cuma 300.000 saudara. Setiap bulan. Sedikit banget. Kenapa saya cerita? Karena saya mau ini jadi berkat buat saudara. Saya gak suruh saudara kasih perpuluhan, terserah. Tapi perhatikan ini. Saya bilang 300.000 ini akan memagari sisanya yang ada sama kita sayang. Amin sayang. Itu yang saya lakukan saudara. Apa itu? Taat. That's it. Hanya itu saja saudara. Karena ketika saya buka celah. Ketika kami kompromi dengan dosa. Perhatikan ini. Barangkali. Tuhan akan ambil semuanya sama saya. Barangkali. Tuhan gak menyisakan sama sekali saudara. Itu dia. Gak usah buka ayat yang serem-serem. Di perjanjian lama gak usah. Tapi camkan ini saja ketika kita tidak taat ada celah. Barangkali Yesus bisa saya jual. Halo. Ketika aku gak taat barangkali Yesus pun aku jual. Saudara bilang Pak Pendeta ngapain sih zaman udah susah. Bahasnya uang lagi, enggak. Ini poin kebenaran saudara. Perhatikan ini. Nilainya saudara. Gak ada yang sia-sia di ladangnya Tuhan. Amin. Dari awal ketika saya bertobat. Saya punya satu pemahaman. No worship without sacrifice. Artinya
Tidak ada penyembahan tanpa pengorbanan. Saya ulangi, tidak ada penyembahan tanpa pengorbanan. Walaupun itu dilakukan di perjanjian lama, tapi di saat ini, ketika ada korban yang kita berikan, apapun itu, uang, waktu, semua segala macam, itu adalah penyembahanmu saudara. Amin. Itu adalah penyembahan kita. Camkan ini. Intinya supaya apa? Supaya kita bisa jadi taat saudara. Kita taat bukan soal jumlahnya, bukan soal nominalnya. Tapi perhatikan, aku gak mau buka celah Tuhan di hadapanmu. Aku gak mau kompromi dengan dosa. Yudas jatuh karena dia kompromi dengan dosa. Saat ini saudara, apapun itu yang sedang kau kompromikan, bilang dalam hatimu, Tuhan saya bertobat. Saya selesai sampai saat ini, walaupun keadaanku yang membuat saya kompromi. Tapi ada satu poin penting saudara. Kenapa dalam keadaan yang mungkin sulit, yang mungkin gak sesuai dengan keinginan saudara, Tuhan tuh biasa kasih uji kita dengan kompromi-kompromi begitu ya. Dengan hal-hal yang membuat dosa. Kenapa ya Tuhan? Kan kayak si siapa Yudas ini kan, dia sudah tahu Yudas kelemahannya uang. Tapi Tuhan suruh dia jadi bendahara. Yesus suruh dia jadi bendahara. Kenapa? Karena Tuhan mau lihat saudara. Di saat keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apakah kita mau mengandalkan bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Atau kita kompromi dengan dosa. Saya ulangi. Apakah kita mau mengandalkan sepenuhnya dengan Tuhan. Atau bergantung. Bergantung dengan Tuhan. Atau kita kompromi dengan dosa. Saudara yang jawab. Amin saudara. Itu yang kedua saudara. Lanjut yang ketiga. Yang terakhir saudara. Apa yang kita bisa lihat dari kisah Yudas. Yudas Iskariot dikuasai oleh iblis. Menarik ini yang terakhir. Yohanes 13 ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Jadi cerita ini saudara adalah ketika di malam di mana Yesus membasuh kaki murid-murid. Di ayat di atasnya sebelumnya, itu Yesus basuh semua kaki murid-murid. Lalu ayat ini keluar tentang Yudas, Yesus memperingati Yudas. Ayat 21 dia bilang, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi. Kembali Yesus katakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus kembali ngasih kode saudara. Dia kembali mengingatkan. Bahkan ayat 21 bilang apa? Ia sangat terharu. Dia gak marah-marah saudara. Dia soft spoken. Dia bilang sesungguhnya ada orang lagi yang akan menyerahkan aku. Lalu apa ayat 22 bilang apa? Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Jadi ada murid Yesus yang bersandar di sebelah kanannya saudara. Ya, dia itu adalah Yohanes. Ayat 24, kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Saudara bayangin, di saat momen lagi terharu, ya, di saat lagi terenyuh begitu saudara, murid-murid saling bertanya-tanya. Petrus bisik-bisik sama Yohanes yang lagi bersandar. Woi, siapa? Tanya. Tanya. Mungkin kayak gitu saudara. Lagi hening saudara. Bayangin kita lagi hening terus tiba-tiba ada orang bilang, di sini akan ada yang mengkhianati saya. Pasti semua akan diam saudara. Dia tanya Yesus, tanya siapa? Siapa tanya? Murid-murid saling bertanya, tapi Yesus bilang apa? Yesus bilang apa? Ayat 24, 25, ayat 26, jawab Yesus. Dia bilang gini, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Jadi perhatikan ini ya, imajinasi kan. Jadi dia itu orangnya nanti aku akan kasihkan dia roti sesudah aku mencelupkannya. Ini belum dikasih saudara sama si Yudas. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, dicelupkannya dan memberikannya kepada
Yudas anak Simon Iskariot. Saudara, logikanya, kalau misalnya memang pada saat itu Yudas berpikiran jernih, atau dia mau denial, dia mau berbohong saudara, dia pasti akan kayak gini kan, kayak, enggak, kok saya? Logikanya akan seperti itu saudara. Seperti Petrus menyangkal Yesus. Logikanya akan seperti itu. Tapi apa? Ketika Yesus memberikan roti itu, Yudas apa yang Yudas lakukan? Dia terima saudara. Lalu apa? Ayat 27 dibilang apa? Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia apa saudara? Ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Karena dia dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dia dikuasai oleh iblis saudara. Perhatikan ini. Dia kerasukan iblis saudara. Loh kok bisa? Ya bisa. Di awal tadi kita belajar kan, bagaimana celahnya terbuka. Ada kompromi dosa. Ada ketersinggungan. Sisa apa saudara? Sisa iblis yang masuk. Iblis yang menguasai. Setelah itu saudara, Yudas terima, Yudas pergi. Lalu, kejadian itu terjadi. Perhatikan ini saudara. Ada iblis yang merasuki Yudas. Tapi saudara, kalau saudara belajar firman Tuhan, ada momen di mana saudara, ya, Yesus memberitakan bahwa apa? Bahwa salah satu yang bisa, yang dia merasa terganggu, ya, tersaingi, itu adalah sama Mamon. Kita lihat ayatnya, Matius 6 ayat 24. Ini kuasa Mamon saudara. Matius 6 ayat 24. Kita lihat saudara. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Perhatikan nih, kamu tidak dapat mengabdi kepada apa saudara? Kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu adalah digambarkan uang. Dewa Mamon saudara. Bayangkan, firman Tuhan tulis di perjanjian baru. Salah satu, bahkan hanya ini, yang bisa menyaingi, yang Tuhan terasa tersaingi, itu adalah Mamon. Artinya apa? Begitu kuat kuasa Mamon untuk menguasai seseorang. Perhatikan ini. Begitu kuat kuasa uang, kuasa Mamon, sehingga apa? Sehingga Yudas dipengaruhi kerasukan iblis, kerasukan Mamon. Perhatikan ini saudara. Begitu kuat kuasa setan, kuasa uang. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Pertanyaannya sekarang, apakah saat ini kita mengabdi kepada Mamon? Seringkali kita nggak sadar saudara. Saya tulis di sini. Seringkali kita malah menjadikan uang sebagai Tuhan. Seringkali. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi kan. Terkadang keadaan yang membuat kita apa saudara jadi kompromi. Keadaan yang membuat kita jadi kompromi. Seringkali karena keadaan kita menjadikan Mamon itu sebagai Tuhan. Nah, saudara camkan ini, uang di tangan orang yang benar itu bisa menjadi alat untuk memberkati. Amin saudara. Saya ulangi, uang di tangan orang yang benar itu bisa menjadi alat untuk memberkati. Bayangkan ini, imajinasikan. Uang di tangan orang yang benar itu bisa menjadi alat untuk memberkati. Tetapi uang di hati orang yang salah, ini dia, itu bisa menjadi apa saudara? Menjadi tuan yang memperbudak. Kenapa ada orang kejar uang gila-gilaan? Bahkan ada orang yang udah kaya, tapi masih korupsi. Kenapa saudara? Padahal udah kaya, hartanya udah banyak.
Tahu gak kenapa? Karena ada roh mamon. Karena dia mau disenangkan. Jadi walaupun kamu sudah kaya raya, tetap cari mamon, cari mamon, cari mamon. Itu roh mamon, saudara. Makanya gak heran kalau saudara lihat, orang kaya semakin kaya, walaupun kejahatan. Karena apa? Karena mamon yang mengendalikan dia. Tapi yang firman Tuhan mau apa? Jadi kita nggak boleh, Pak, kita nggak boleh pegang uang. Bukan itu. Ya iya kali nggak boleh pegang uang. Bukan itu, saudara. Tapi yang benar bagaimana? Kita yang bisa mengendalikan uang. Amin, saudara. Tetapi yang paling tinggi adalah apa? Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Lalu kita. Lalu berkat. Jangan sampai kita dikuasai, saudara. Seperti Yudas Iskariot. Perhatikan ini. Saya tahu semua orang saat ini, bahkan saat ini saudara, di dalam setiap kantong saudara itu ada uang. Tapi saya mau mengingatkan, izinkan saya mengingatkan hal ini. Kamu gak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sehingga itulah yang terjadi. Yudas Iskariot menjual Yesus. Yang terakhir saudara, waktu saya habis. Slide terakhir untuk kita renungkan. Saya udah mau main musik naik ke atas. Apa yang paling berharga bagi kita saat ini? Saudara coba bayangkan. Apa yang paling berharga bagi saudara saat ini? Kalau Tuhan membuka isi hati kita, apa yang akan Dia temukan? Apakah Yesus yang masih menjadi yang terutama? Atau ada sesuatu yang perlahan-lahan mengambil tempat Yesus dalam kehidupan kita, saudara? Biar renungan hari ini menjadi refleksi buat kita. Kira-kira Tuhan, bagaimana kondisiku saat ini? Apakah aku seperti Yudas? Secara enggak sadar karena keadaan, apakah aku menjual Yesus? Atau Tuhan, atau emang benar aku sedang diperbudak oleh Mamon? Segala sesuatu aku cari siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi. Tapi aku enggak merasakan berkat-Mu Tuhan. Aku enggak merasakan berkat-Mu Tuhan. Aku hancur-hancuran. Aku tetap kekurangan. Berapa sering saudara, baru gajian tanggal 1, tanggal 2 udah habis. Saya biasa kayak gitu saudara dulu. Sampai sekarang sih sebenarnya. Berapa sering saudara, kenapa? Terus berapa sering kita bilang saudara, kita bilang, Tuhan kok udah habis Tuhan, mana berkat-Mu Tuhan, aduh tolong. Berapa sering saudara? Come on. Ketika engkau seperti itu saudara, coba koreksi hatimu, jangan sampai kita lagi dikendalikan sama Mamon. Kita lagi dikendalikan sama uang saudara. Mari tundukkan kepala kita mau berdoa. Thank you Jesus. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segala, kami ingin Kau Tuhan,
Amin, amin. Mas perak dan permata dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari lebih lagi saudara, mari sembah Dia, katakan lebih dari segala. Amin, amin. Mas perak dan permata, Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari lebih lagi, mari kita bangkit berdiri saudara. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Amin, amin. Nyanyikan pujian ini saudara. dan permata Itu tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, oh bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Pagi hari ini saudara, mari kita masing-masing dengan Tuhan saudara. Satu hal yang mau saya sampaikan. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, kalau hari ini kau selalu merasa kurang. Kau selalu merasa kayaknya kita lagi dikendaliin sama mamon. Mari kita datang mohon ampun sama Tuhan. Mari kita datang minta maaf, minta ampun sama Tuhan saudara. Masing-masing dengan Tuhan, kau berdoa kepada Tuhan. Mari kita belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kalau kami menjual Engkau, ampuni kami. Oh Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Ya Rabasaka, ya Raramalama. Mari berdoa saudara. Mari masing-masing dengan Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Kami minta belas kasihan-Mu hari ini Bapak. Biar kami mau taat di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami mau berubah di hadapan-Mu Tuhan. Kami memiliki keuangan yang merdeka Tuhan. Amin. Kami tidak kompromi dengan dosa. Amin. Dalam nama Yesus. Ampuni kami, ampuni kami. Ampuni kami. Oh Bapa, Bapa, Bapa. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ada motivasi-motivasi yang baru kau berikan.
Ada prinsip-prinsip yang baru Tuhan berikan bagi hari ini kepada engkau saudara. Mari berubah di dalam Dia. Mari berubah di dalam Dia. Yesus melihat setiap hati pagi hari ini. Koreksi hati kami Tuhan. Dengan rendah hati koleksi hati kami Tuhan. Koreksi hati kami Bapa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh Tuhan. Haleluya. Kami minta ampun Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Katakan, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan. Amin. Jadikan ku hamba setia kepada. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Roh Kudus, kami minta hari ini Bapa, kami mengaku di hadapan Tuhan. Kami percaya biar Roh Kudus yang melawati setiap hati. Ada hal yang gak bisa ditengking dalam nama Yesus. Tapi kami tahu Tuhan yang kami butuhkan adalah kesadaran. Untuk kami menjadikan Kau nomor satu. Dan mamon kami injak di bawah kaki kami. Berkati setiap jemaat Tuhan. Berkati apa yang mereka usahakan. Berkati pekerjaan mereka. Berkati setiap bisnis dan usaha mereka. Mereka yang sedang menanti, mencari. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Jehovah Jireh. Kau sediakan. Kau sediakan. Terima kasih Bapak. Hamba telah selesai. Biar hamba percaya firman ini terus berjalan, bertumbuh di dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga Kima sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita diberkati pada hari ini saudara, amin. Boleh main tangan saudaramu yang diberkati pada hari ini, haleluya. Baik saudara, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Mari sebelum kita memberikan persembahan saudara, nanti akan ada tangguh persembahan dan 2 kotak persembahan di depan kita saudara. Persembahan untuk pembangunan gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Biar firman-Mu memberkati kami Tuhan. Jemaat-Mu yang datang kepadamu, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberikan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Perkara untuk mendatangkan
angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Yesus, sebab Dia baik, sebab Tuhan baik dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Yes. Amin. Di dalam segala perkara akan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan. Lambaikan tanganmu saudara buat Tuhan, sebab Dia akan copotmu saudara buat Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Memuji Dia, sebab Dia baik, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya. Yesus Tuhan, katakan untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di saat kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini saudara. Saudara kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari ini saudara. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan, kemenangan darimu. Sama-sama angkat tanganmu buat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu serta kepada hamba. Iman kami, imanku bersepakat percaya. Terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan, kemenangan darimu, kemenangan darimu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu atas cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Kami boleh alami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Engkau. Rema kebenaran firman-Mu telah tersampaikan bagi kami. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga kami tidak akan membuka celah itu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami masing-masing, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan sehingga
apa yang menjadi pinjaman kami 30 juta boleh dikembalikan dengan baik. Terima kasih. Dan pinjaman-pinjaman selanjutnya masih ada kurang lebih 11 juta. Kami percaya Engkau Yehova Jireh yang menyediakannya lebih daripada apa yang kami perlukan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur bersama anak kekasih kami Rivaldi. Oleh anugerah Tuhan Engkau telah memberkati dalam perkuliahannya di STT Jeffrey boleh selesai dengan baik, dan kami percaya Tuhan Engkau mengurapi dia, memberkati dia dengan roh hikmat daripada-Mu, sehingga di dalam masuk pelayanan, menjalani pelayanan itu dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga Engkau terus membawa dia naik untuk sampai ke puncak rencana Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ibu kekasih yang akan balik ke Kalimantan dalam minggu ini, Tuhan Engkau yang akan memberkati, menolong sehingga boleh tiba dengan selamat di Kalimantan bersama dengan keluarga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur bersama hamba-Mu mamanya Lanso. Oleh anugerah Tuhan Engkau telah memberkati kandungannya dan boleh dapat melahirkan pada tanggal 17 Agustus. Terima kasih. Pemulihan yang sempurna Tuhan Engkau kerjakan sehingga dengan pertolongan Tuhan hamba-Mu mamanya Lanso boleh pulih dan kuat, sehat seperti sedia kala. Dan anak yang telah dilahirkan Tuhan Engkau memberkati. Engkau berkati dia secara jasmani, amat terlebih secara rohani, sehingga semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih kami mengucap syukur bersama hamba-Mu mamanya Yujen. Oleh anugerah Tuhan Engkau telah menambahkan umurnya setahun lagi. Terima kasih atas umur panjang yang Tuhan anugerahkan, dan kami percaya dengan bertambahnya usia maka bertambah pula lah hikmat Tuhan di dalam setiap kehidupannya untuk menjadi berkat buat keluarga dan bahkan berkat untuk kerajaan Tuhan. Dalam segala usaha-usaha mereka Tuhan Engkau yang akan memberkati sehingga berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan keluarga ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami juga mengucap syukur bersama Dr. Eka, beberapa waktu lamanya ada di tengah-tengah kami dan minggu ini akan balik ke Morowali dalam pekerjaan. Tuhan Engkau yang akan memberkati. Tuhan Engkau bukakan jalan, Tuhan Engkau menyertai dan menuntun dan boleh tiba dengan selamat di dalam pekerjaannya. Tuhan Engkau yang akan terus memberkati selalu sehingga dengan pertolongan Tuhan ia akan melihat karya Tuhan tergenap dalam setiap kehidupannya. Anak kekasih dan orang tua yang tinggal, Tuhan juga Engkau akan tinggal bersama-sama dengan mereka memberkati dalam kehidupan kesehariannya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami terus berdoa untuk hamba-Mu Ibu Agustina Padien dalam proses pemulihannya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang akan menyembuhkan dia dengan ajaib dan sempurna. Segala proses yang dialaminya Tuhan Engkau turut bekerja di dalamnya sehingga boleh mendatangkan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan sendiri. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami terus berdoa untuk hamba-Mu Ibu Sonya dalam proses kehamilannya. Tuhan memberkati gangguan-gangguan yang dialami dalam kehamilan. Tuhan Engkau terus memberkati hamba-Mu ini. Berikan kekuatan, berikan kesehatan sehingga janin yang sedang tumbuh di dalam rahimnya boleh bertumbuh dengan baik. Engkau tenun dengan ajaib dan sempurna sehingga hamba-Mu Ibu Sonya dapat melahirkan dengan penuh selamat nantinya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kedua orang tua kekasih yang mendampingi Tuhan Engkau berikan kekuatan ekstra kepada mereka sehingga di dalam mendampingi anak akan mereka melakukannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Mengucap syukur bersama hamba-Mu Ibu Brendina Randan. Oleh anugerah Tuhan Engkau telah memberkati perjalanannya ke Toraja dan balik dari Toraja. Terima kasih. Dalam segala urusannya Tuhan Engkau terus memberkati hamba-Mu ini. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Terima kasih. Dan terima kasih bersama Arthur. Tuhan juga Engkau telah memberkati. Boleh
bekerja di Jakarta dan kembali pada saat ini di tengah-tengah kami dan di tengah-tengah keluarga. Tuhan, Engkau terus memberkati hamba-Mu Arthur. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu, keluarga GBI Kima Square. Tuhan memberkati, berkati di dalam rumah tangga mereka masing-masing, berkati secara pribadi lepas pribadi, berkati di dalam pekerjaan mereka, berkati di dalam usaha mereka, berkati di dalam pendidikan mereka, berkati anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, berkati setiap jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau bukakan jalan bagi mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, pujian, hormat, pengagungan hanya kepada-Mu Tuhan, yang terus memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kami terus ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Karena itu jemaat yang saya kasihi, pulanglah dengan penuh damai dan sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Apa yang engkau usahakan dan kerjakan dengan roh yang takut akan Tuhan, Tuhan membuat berhasil dan keberuntungan mengikuti kehidupanmu. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pada siang hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom keluarga Kima, mari bergabung di dalam ibadah Raya Minggu 30 Agustus 2026 yang akan dilayani oleh Pendeta James Kainde. Mari siapkan waktu Anda untuk bergabung dan bertumbuh bersama di dalam Komsel Family. Setiap hari Rabu pukul 19 WITA yang akan dilaksanakan di beberapa tempat yang telah ditentukan. Untuk kaum muda, mari bergabung di dalam Komsel Youth setiap hari Kamis pukul 19 WITA bertempat di Dayak, Monconglowe, dan Telkomas. Satu hati, satu gerakan. Seluruh jemaat dan pelayan, mari bersatu dalam malam kegerakan doa setiap Jumat jam 7 malam di GBI Kima Makassar. Bagi keluarga Kima yang belum terdaftar, Anda dapat segera menghubungi saudari Nengsi Paramisa untuk dapat terdaftar secara resmi di dalam keluarga Kima. Mari mendukung dan mendoakan pelayanan Kima Kids Ceria setiap Sabtu pukul 17 WITA berlokasi di PAI 3 dan Kodam 3.